Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh, baik, kita ngaji habis doa. Katanya tadi ada minta duit, siapa? Mau pada puasa apa? Udah lu maju apa, Pan? Ya iya. Siapa? Enggak minta bela. Emang apa? Mau ngapain datang-datang? Gitu. Emang kadang-kadang lu ketahuan sama bokok lu. Maju benar. Terus tadi ngapain datang? Apa tadi?
Kok kadang-kadang main kelepak bener. Lu buat apa yuk? Emang sekolah apa ya ongkos? Udah amat lah lu nih. Oke, ini mah duit dari bapak lu ya. Lu apa? Lu puasa? Puasa dia. Puasa sampai jam 8. 4.000. Waras enggak? Itu duitnya baru itu. Di sono. No, adik lu kasih. Goceng. Ya. Lu mau kong? Lu masukin, udah mau sini Pin. Rio apa udah sini, kasihan. Lu jangan banyak-banyak, ntar ketagihan ya enggak. Ini mah bonus, jadi nih udah kan lu kemarin burung 10.000, ini 10.000 lagi. Ya. Lu goceng. Udah gini aja dah. Lu goceng sama kasih odon goceng. Ya, kasihan odon. Nih kasih nih. Kasih maaf. Udah sini tuh, maaf tuh sini. Gak apa-apa. 2, 3, 4, 5. Lu goceng aja. Ini kasih bibi. Udah siapa? Aplah. Nih apa nih? Kasih nih 10.000 nih. Receh kok duit tuh 2, 3, 4. Wah ini nomor ganjil semua lagi. Udah biarin dah. Nih. Kasihan. Lu mau orang jauh. Habis lah. Masih Pak itu yang ini ya. Ini bukan duit lain. Bukan duit itu. Barangan. Oke, kita ngaji sekarang. Ya kan iklan, kalau nggak ada iklan malah nggak rame. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ajaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sekarang wa imma listighraqil afrad. Itu ya. Dan ada kalanya untuk istighraq itu menghabiskan afrad. Maksudnya menghabiskan afrad ai afrodil jinsi. Tegasnya afrad itu tahu nggak afrad? Afrad itu individu, fardun, tunggal, ngerti kan? Maksudnya individu. Nah, kalau fardun, nih afrad belajar fardun. Jamaknya afrod. Nah, kalau pakai kof girdun maknanya monyet. Ini kan fardun. Nah, afrod individu, maksudnya individu ngerti? Kalau kemarin kan listighraqil lita'rifil mahiyah, untuk mengenal hakikat sesuatu. Kan gitu hal yang pertama kemarin. Nah, yang kedua sekarang listighraqil afrad. Tapi fungsinya untuk menghabiskan semua individu jenis. Nah, udah ntar ikutin dah. Maksudnya apa? Ai afrodil jinsi, tegasnya individu daripada jenis. Bi'an kholafat ha kullun hakikotan. Kesan dulu don. Bi'an kholafat gambarannya bahwa bisa menggantikan. Bi'an kholafat gambarannya bahwasanya bisa menggantikan. Ha pada afrod. Ha pada itu kholafat gitu ya. Ada yang kholafa gak? Kamu kholafa? Nah itu yang benar. Oh. Kenapa saya tanya? Kan redaksinya dua, ada yang kholafa. Itu kan kholafa pria. Nah, kitab yang kita baca ini kholafat. Yang benar kholafa. Kenapa? Fa'ilnya kullun. Kullun itu muzakkar. Paham nggak? Nah, kenapa harus dikasih ta'tanis fi'ilnya? Makanya saya cross check. Karena saya udah curiga. Gitu loh. Nyambung kan? Nah itu maka itu dibenerin yang kholafat. Ada taknya dihapus atau kalian tulis. Digarisin itu la'ala shawab kholafa. Qauluhu kholafat ha la'ala shawab kholafa. Biduni ta'it ta'nis. Gitu loh maksudnya. Nyambung kan?
teliti gitu loh. Maka kalau beli kitab nggak apa-apa ada redaksi atau percetakan kitab yang lain sebagai pembanding. Jadi kalau ada salah cetak ke kelacak gitu loh. Nah, coba kalau yang baca nggak teliti, orang tulisannya kholafat, kan gitu kan? Nah, kalau saya curiga, ya sama, saya kan kitabnya sama kalian, itu maksudnya. Oke lanjut, apa kullun, lafat kullun, hakikatan dalam hakikatnya. Kalau al bisa digantikan oleh lafadz kulun dalam arti makna hakikat, faya umul afrod, faya ummu maka bisa meratai, mengumumi, mencakup. Nah, itu maksudnya amma ya ummu. Al afroda, afrod bukan ifrod. Ini kan musim haji, ya kan? Haji kan dalam ilmu fikih terbagi 3, haji ifrod, haji tamattu dan haji kiron. Apa itu? Ya, ifrad bukan afrod. Kalau ifrad, afroda yufridu ifrodan, menyendirikan, hajinya sendiri, umrohnya sendiri, ngerti? Nah, kalau tamattu santai-santai, ya kan? Kalau secara harfiah ada kiron. Apa itu kiron? Tawafnya haji dengan umroh dibarengkan, digabung. Nabitul hajja wal umrota lillah. Nah, kan itu ada sanksinya, namanya bayar dam. Belajar fikih kok diinget-inget. Ntar kamu ditanya sama orang, Pak gimana kalau ini, ntar dulu ya saya buka primbon. Nah, masa begitu? Maka kudu dipelajari, dikuasai, itu maksudnya. Bi khosoisiha, dengan keistimewaan afrod, maka itu ha karena kembalinya ke afrod. Wa yasihu dan sah apa al istisna'u, mengecualikan istisna min mashubiha, dari lafadz yang dibarengi adat, maksudnya adat al. Nahwu, nah ini nanti paham kalian. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati, dan seterusnya. Innal insana, sesungguhnya al insan. Nah, al yang ada pada al insan itu namanya listighraqil afrod. Maksudnya listighraqil afrod, listighraqi afrodil jinsi. Lafadz al insan, alnya bisa digantikan lafadz kulun. Ntar saya tulis, papan tulis biar lebih jelas. Itu maksudnya. Kalau kemarin al yang ada pada lita'rifil mahiyah, kan al yang tidak bisa digantikan oleh kulun, ingat. Nah, sekarang inilah listighraqil afrod, itu al yang bisa digantikan dengan kulun. Tuh. Nah, coba kalian perhatikan, insan itu kan mufrad, iya kan? Tapi kok ada ilahnya, kan sama dengan kalau dalam ilmu istisna, qomal qaumu illa zaidan. Al qaumunya kan jamak, zaidannya kan mufrad. Ini kalau dilihat dari al insan kan mufrad. Lah kok kecualinya malah mustasnanya kok malah illal ladzina amanu, kan jamak. Loh iya kan? Coba kalian cermati. Nah kan kenapa kok bisa begitu? Lah al insan, alnya listighraqil afrad. Jadi walaupun kelihatannya isim mufrad, tapi mufradnya mencakup semuanya mufrad. Tuh. Keren itu. Itu yang kemarin saya wanti-wanti. Terus ngajinya kemarin pun saya percepat karena kalian masih ngapalin al yang sebelumnya, ya kan? Al ahdiyah ada 2. Maka ini harus membutuhkan perhatian khusus kalau yang sekarang, gitu loh.
diingat-ingat. Intinya gitu. Nanti kalau kalian paham enak. Kalau kalian ngaji paham udah enak. Gitu aja udah. Enggak paham, nanya sampai paham. Maka jadi enak gitu loh. Lafi khusrin itu khobarnya inna, sungguh itu namanya lam ta'lek. Lafi khusrin, sungguh itu dalam kerugian. Nah itu khusrin kadang-kadang kan khosiro kan itu ya saru, bisa khusrin kadang-kadang khusron, ngerti? Khusrona mubina kan ayat-ayat begitu kan. Nah itu gitu. Illal ladzina, kecuali mereka, itu isim mausul. Selanya alladzina amanu, yang beriman siapa? Alladzina faya ummul ifrad bi khosoisiha. Nah, sekarang berikutnya au, kalau dibaca langsung awi tibaro maknahu. Nah, asalnya au. Begitu au bertemu hamzahnya iktibar, berarti kan biar kalian teliti kaitannya hamzah. Hamzahnya iktibar itu hamzah wasol. Ngerti? Jadi nggak boleh kamu baca au iktibari maknahu kayak kemarin siapa yang baca itu? Apri apa Odon? Saya tegor. Ngerti? Nih, center down. Nih, perhatikan. Maknaha ya. Apa-apa tadi. Nih, asalnya begini. Asalnya. Nah, cuman ada kaidah. Iktibar ini kan hamzahnya disebut hamzah wasol. Kalau hamzah wasol harus dibaca terus. Seolah-olah kan begini. Awalnya kan hamzah wasol harokatnya kalau di awal dia iya bisa dibaca i. Tapi ini jatuh setelah waw. Nah wawnya dibaca sukun. Maka harokat yang ada pada hamzah dipindah ke waw menjadi awi. Ya tulisannya tetap awi. Nah, gitu loh. Ini membutuhkan ketelitian, membutuhkan kejelian. Nah, hamzah wasol dan hamzah kotok itu harus betul-betul kalian cermati. Enggak tahu nanti kalau di kitab ini ada apa enggak. Nanti kalau enggak ada, ya saya carikan. Seperti hamzah dalam yang itu bacaan af'ala itu. Amana yu'minu, itu hamzahnya hamzah kotok. Ngerti? Nah, tapi enggak semuanya. Terus hamzah yang pada mazid biharfin. Ada yang hamzah yang mazid biharfaini. Contohnya ya ini ifta'ala, hamzah yang ada pada fi'il ifta'ala. Orang dagang kurang bahagia, ngibur diri sendiri ya. Lah iya kan. Udah ntar ngurusin al lagi ya. Nyambung ya. Awi tibaro maknahu, atau menghitung maknahu bukan maknaha. Atau dengan menghitung atau menganggap maknanya insan. Dia bukan insan tapi apa yang berhubungan dengan insan. Fima dalam kejadian, lahu yang itu tetap bagi insan, min ba'tsin nyatanya dari dibangkitkan, wa nahwihi dan seumpamanya ba'ats. Manusia udah mati di alam kubur, nanti kan dibangkitkan, ya kan? Atau nanti setiap manusia dimintai pertanggungjawaban di akhirat kan gitu, diinterogasi, termasuk ada hisab, ada mizan, ada nyebrang sirotol mustaqim. Ini kan manusia sebagai insan. Nah, itu maksudnya
Awi tiba maknahu fi malahu min ba'tsin wa nahwihi. Terusnya nahwu gitu. Lu enggak Don? Pri. Nahwu juga. Ada enggak yang redaksi lain? Kan wa nahwihi kemudian terus nahwu gitu kan? Ada yang lain nggak maksudnya? Nah itu double itu nahwu awit tifla atau gitu loh. Kan mim ba'tsin wa nahwihi. Terus lu apa, Pri? Nahwu juga. Itu lucu redaksinya. Awit tifla atau anak kecil alladzina yaitu atifal lam yadharu yang belum nampak siapa atiflu wa matsala dan memberi contoh laha kepada afrad siapa al musannifu musannif biqaulihi dengan ucapannya musannif biqaulihi dengan firman Allah Ta'ala nahwu ya bener lah biqaulihi dengan ucapannya musannif cuman ucapannya musannif mengutip firman Allah nahwu wa khuliqal insanu dha'ifa ini ayat wa khuliqa dan diciptakan siapa al insanu setiap manusia atau semua manusia. Nah, itu al insan. Di situ alnya bermakna kullun. Dhaifan hale keadaan lemah. Ai khuliqa tegasnya diciptakan siapa kullu wahidin setiap individu setiap orang min jinsihi dari jenisnya insan dhaifan khalil lemah ngebut dikit wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya wa khuliqal insanu dhaifan itu khuliqa bermula khuliqa fi'lun madin itu fi'il madhi mughayyir sighati yang berubah bentuk. Maksudnya berubah bentuk nyambung kan? Kalau khalaqa mabni maklum, kalau khuliqa mabni majhul. Maksudnya bentuk itu sighat itu maksudnya bentuk. Ngerti kan? Yo. Itu maksudnya biar nyambung. Kok merubah bentuknya bagaimana? Ya maksudnya dari mabni maklum ke mabni majhul gitu loh. Wa naibul fa'ili dan bermula al-insan bermula lafaz al-insan itu naibul fa'ili naibul fa'il. Dhaifan bermula ayat dhaifan itu khalun terkibnya sebagai khal. Udah segitu dulu dah kalau saya gas itu kan lain poin. Diperhatikan jangan pada meleng supaya langsung paham. Tapi sebelumnya ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Al mau aja pokok mah orang kopi baru gini aja tar lu susu metek mulu pokok mah kok diri gua udah perhatikan nih ini saya hapus biar gak ganggu kemarin al terbagi dua. Pertama namanya al-ahdiyah. Maksudnya al-ahdiyah itu secara makna umum al yang menunjukkan maknanya telah diketahui. Walaupun al-ahdiyah terbagi tiga. Salah sendiri kembar kemarin nggak ngaji ya nggak sama Kamal ya kan? Memang kalau kembar sama Kamal nggak ngaji gitu wow. Kemudian ngaji al-aziz berhenti lah kagak. Dengerin. Ya lu kemarin main apa? Masih mainan Bar, lu masih mainan yang lama? Enggak lah. Lah kali ini adik lu kemana Habibi? Capek. Campak. Aduh. Penyakit tumbuh yang keren gitu. Stroke. Iya kan? Penyakit campak lah ilaha illallah. Kayak al aja. Ngapa? Melengeh aja Pak gitu kan. Penyakitnya tumbuh yang keren gitu. Tuh lihat tuh kayak udah kayak bos saya dia. Gua mau gede ya.
Kalah lu sama ono Fudoil. Ya nggak? Udah perhatikan. Udah sekarang yang kedua al namanya al jinsiyah. Nah, sebagaimana al ahdiyah, al jinsiyah juga terbagi 3. Kemarin udah dibahas. Yang pertama li ta'rifil mahiyah, untuk mengetahui hakikat sesuatu atau mengenal hakikat sesuatu. Ini contohnya wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Nah, sekarang listighraqil afrod, maksudnya afrodil jinsi. Kan bahasanya jinsiyah. Berarti kan afrodnya jenis. Nah, untuk menghabiskan individu semua jenis. Nah, ini contohnya, udah tulis biar kalian langsung paham. Ada umpamanya, nah ini udah ada nih. Innal insana lafi khusrin. Ini udah ada contohnya. Ini lafadz al-insan. Ya kan? Ini dicakup, dihabiskan semua bentuk insan. Manusia apapun bentuk manusia. Mau dia orang kaya, orang miskin, orang kota, orang desa, orang alim, orang goblok, laki-laki, perempuan, semua insan. Maka innal insana, lafadz al yang ada pada al insan bisa digantikan lafadz kulun. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Innal insana bisa diartikan inna kulla insanin lafi khusrin. Nyambung? Nah, itu al yang ada pada al insan itu listighraqil afrod. Maksudnya listighraqil afrod, listighraqi, kalau listighraqi diteruskan kepada afrod, dimudhofkan ke jenis. Listighraqi afrodil jinsi. Ini saya tulis. Kalau ini berhenti kan, ini ada alnya kan begini. Kalau lafadz afrod dikasih jenis, lis, perhatikan, listighraqi afrodil jinsi. Gak boleh kalian ini, kalian mudhofkan lafadz afrod kepada lafadz al jinsi, kemudian di sini alnya kamu buang. Nggak boleh. Nyambung nggak? Kenapa nggak boleh? Karena al yang ada pada lafadz al afrod ini menandakan pengganti daripada lafadz jenis yang dibuang. Ngerti kan? Maka Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Fiddin itu ya fiddinina. Nanya diganti dengan al. Ngerti? Nah, ini juga sama. Maka kalau dimudhofkan langsung alnya hilang. Udah gitu, mudhof ilaih kan nggak boleh dikasih al. Ngerti kan? Itu kaidah. Listighraq mudhof, afrodnya mudhof ilaih kalau dibanding ke lafadz istighraq. Tapi kalau lafadz afrod dibanding kepada lafadz al jinsi, kan al afrod ini juga isim mudhof. Jadi statusnya afrod mudhof ilaih kalau dibanding kemari. Tapi afrod juga bisa disebut mudhof kalau dibandingkan lafadz al jinsi. Nah, al jinsinya mudhof ilaih, gitu loh. Maka di sini nggak boleh ada alnya. Siapa sih mainan duit? Kevin. Siapa? Al. Main duit dia. Di mana tadi? Orang lagi ngaji, mainan duit. Mana duitnya? Mana? Ya udah saya ambil. Ya enggak? Lah orang ngaji don, mainan duit no, gopek. Gelindingin lu kurang ajar emang. Lu gue sita duitnya. Pak, duit saya mau diambil. Lah iyalah. Lu melanggar kode etiknya enggak? Gopek gelindingin. Itu kelakuannya Al tuh Bu Marhamah. Nyebelin. Orang itu yang enak. Karena ada aja ya. Kita lagi membahas serius. Logaman gelindingin. Muter enggak?
La ilaha illallah. Riuk, riuk. Anak buah lu diurus. Iya kan? Lah iya. Oke, nyambung nih. Paham ya? Jadi al yang kedua disebut al-jinsiyah. Al-jinsiyah pertama fungsinya li ta'rifil mahiyah. Yang kedua listighraqil afrad. Maksudnya listighraqil afrad, listighraqi afradil jinsi. Istilah yang seperti itu kalian kudu paham. Gitu loh. Baru yang ketiga ntar kita bahas. Like this. Tuh. Oman bahasa Inggris kagak bisa lu pada. Sama sama gua. Oke, selanjutnya sekarang awis tigrok. Nah, itu awis. Awis kalau bahasa Sunda atau bahasa Jawa maknanya mahal. Sabraya 100.000. Wih, awis tuing. Kan gitu ya. Bahasa Jawa juga awis. Lu ngerti awis? Apa? Ada lu mah keturunannya Senok lu. Lu ngerti sih? Bukan Senok mamangnya dia, bukan. Senok dalam ilmu pewayangan itu Bima. Nggak bisa bahasa dia. Nggak bisa bahasa halus. Bahasanya ya orang raja dia nggak pernah bahasa. Siapa yang orang Sunda? Lu paham? Ya, lihat. Awis. Awis itu ya larang lah. Wah, lu ngerti Don? Lu lagi orang Sunda Serang, ya tambah kagak paham, ya kan? Lah kita bleweruh. Oh, ya itu kata Odon. Ora weruh. Mbak kalau sana kadang-kadang beli, kadang-kadang ora. Lo nggak apa-apa kan emang logat begitu. Indramayu Cirebon bahasanya hampir sama, ya enggak? Nah termasuk Serang. Lo ini kekayaan Indonesia lo, keren lah. Nah begitu dari Cirebon, sebelah timurnya Cirebon kan Brebes. Habis Brebes, Tegal, ya kan? Dan sekitarnya, itu kan bahasanya cenderung ngapak. Ya termasuk Kebumen, Purbalingga. Ini ciri khas. Ini bukan untuk kita untuk ngeceng-ngecengin, enggak. Memang karakternya gitu, ciri khasnya begitu. Nah begitu Pemalang, Pekalongan, Batang. Nah itu bahasanya udah cenderung agak halus. Nah, kalau Pekalongan kan ada Pak. Ya asal ngomong Pak, gitu kan. Pak Opo, mau apa itu Pak Opo. Itu kata sambungnya, begitu loh. Nah begitu dari Batang ke Ngetan itu lebih halus lagi. Nah iya kan. Wah ada yang lebih halus lagi. Halus ya. Bahkan nggak ada suaranya ketika awal-awal di sini. Ditanya nggak ada suaranya. Ah begitu. Wah lebih halus. Lebih halus lagi kalau al belum makan. Wah udah lemes banget deh itu. Ya kan? Itu kalau bahasa Jawa. Bahasa Sunda juga sama. Jangan salah. Bahasanya orang Cianjur, Bandung dan sekitarnya halus. Bahasanya perahyangan istilahnya. Ya kan? Coba. Ini ada orang Kuningan enggak? Bahasanya orang Kuningan. Kuningan sebelah timur Cirebon. Nah, Cirebon kan Jawa, ada juga Cirebon yang Sunda. Sindang Laut, Sindang Jawa itu Sunda. Tuh, kan kudu ngerti kalian. Nah itu, loh ini penting. Kalau bahasa Arab juga sama kan, beda-beda. Banu Tamim, kan kemarin gitu. Nah, termasuk Sunda yang ada di Banten. Memang seperti itu bahasanya. Bahasa Betawi sekalipun sama Pri dan ya enggak? Apa? Apri kalau sampai ngomong seperti itu bahasa lu setiap hari Pri. Ya kan? Di Kemayoran diketawain orang. Ya kan? Lo buset dah. Orang kagak diantak pisan dia lah. Lu ngomong dantak sekalipun. Nih, kalau di Rawobogo, Pedurenan, Pasar Kecapi dan sekitarnya ngomong dantak kan masih nyambung kan? Gitu loh.
Nyambung nih. Tapi begitu kalian nyebrang ke Pondok Gede, kalian ngomong danta aja orang nggak paham. Nyambung. Itu diantaranya. Ilok apa? Ilok. Memang. Lu ke orang Betawi Jati Keramat Jati sono nggak paham. Bodoh nanan nanan. Ya kan? Ngomong dibilang ini bocah orang diantak pisan. Loh. Orang diantak. Lah iya kan? Ada orangnya. Kalau Tambun ke sana apalagi? Iya kan? Sampai kalau ngomel itu sial dangkal sialan. Ya enggak? Tuh, di antaranya begitu. Lah itu ciri khas. Nah, diperhatikan. Ini ilmu bahasa, ilmu nahwu. Imam Syafi'i dengerin supaya kalian tahu kaitannya mengadakan penelitian ilmu fikih itu datang ke badui pedalaman untuk mengetahui bahasa yang sebenarnya. Jadi orang kalau terjun dalam bidang tertentu itu harus membaur benar-benar dan menguasai benar-benar. Nah, kalian di masyarakat Betawi harus tahu seluk-beluk Betawi, baik Betawi yang ngomongnya halus, iya, ya kan? Dasar ente muke gile, loh ya, ngerti gak? Ada yang begitu, tapi ada juga, susah lu, mau dasar, muka gila, kan begitu kan? Kan beda. Muke gile dengan muka gila, bukan lagi muka loh, muka gila, lo gila itu loh masih tambahin huruf K, gila, ngerti kan? Oh itu lebih mentok, pedalaman, bukan untuk bully-bullyan, bukan untuk enggak, tapi itu adalah bentuk khazanah intelektual, bentuk khazanah kearifan lokal. Imam Syafi'i ketika beristihad, ya itu istihad. Makanya istihad itu kan termasuk istimbat. Istimbat itu apa? Penelitian menyeluruh. Tuh gitu loh. Apalagi waktu Imam Syafi'i menentukan kaitannya menstruasi, lah dicap orang gila juga. Mau ada mak-mak ditanya, mau ada perawan ditanya, ya kan? Kalau haid biasanya berapa? Paling sedikitnya berapa hari, sedangnya berapa hari, paling banyak berapa hari. Kan nggak 1-2 orang penelitian, bisa puluhan orang, bisa ratusan orang. Lah orang yang nggak ngerti kan sangkanya, orang gila berarti. Lu paham gak maksudnya? Padahal itu adalah untuk keputusan hukum, supaya hukum yang diambil oleh Imam Syafi'i tidak salah. Ngerti maksudnya? Lah di situ. Lah ngaji seperti itu kok mau pada cengengesan. Nah, karya Imam Asy-Syafi'i dikaji, ya nggak boleh cengengesan. Orang beliau ngarang itu hasil kreasi ilmu, kreasi pikiran, hasil ijtihad yang luar biasa. Menyambung. Maka mustahid itu nggak banyak. Oh gitu. Mustahid mutlak loh. Oh, macam-macam titel mustahid juga. Oke, sekarang yang terakhir. Awis tighraqi khasaisil afrodi, atau menghabiskan, mementokkan khasais afrod. Maksudnya khasais keistimewaan individu. Nah, di sini dia disarai ai sifati afrodil jinsi. Jadi khasais diartikan dengan sifat. Tegasnya sifat-sifatnya individu jenis manusia. Mubalaghatan dengan menyangatkan, kalau bahasa Jawanya banget no. Mubalaghatan karena menekankan. Bi'an itu kholafat apa kholafat? Pri. Ini kholafat lagi. Tadi kholafa. Bi'an kholafa gambarannya bahwasanya bisa menggantikan pada khasaisil afrod apa kullu majazin,
setiap majas. Kalau yang atas berarti kullu hakikotin, yaitu kulun yang mananya hakikat. Sekarang kulun yang majas. Au minhu, atau itu dari minhu gitu ya. Kullu majas allati bermula afrod fi asma'ihi ta'ala, yang dalam asmanya Allah Ta'ala, ghairil ilmi, yang selain ilmu. Kama sebagaimana keterangan nasso yang menjelaskan alai atas ma, siapa Al-Badru Imam Badruddin Ibni Qadhi Syibhah gitu ya, Qadhi Syibhah gitu kan. Wa ghairuhu, dan lainnya Qadhi Al-Badru ibnu Qadhi Syibhah. Waktu sama dan diberi nama apa al tadi, lamal kamali, pada namanya lam kesempurnaan. Itu ben kamal ngaji. Ya kan dia udah tahu kali tadi dibaca, oh ntar ada gua dibaca, gua ngaji ya. Ya kan? Kama sebagaimana keterangan sabako yang telah lalu apa nakluhu, memindahnya ma anis saikhi ibni Hajarin, dari Syekh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Maksudnya listighroqi afrodil jinsi, sambil saya jelasin. Al yang fungsinya menghabiskan dari sifat-sifat yang ada pada afrod atau person-person dari manusia. Manusia kan macam-macam dalam kesempurnaannya. Ada yang pinter, sangat pinter. Ada yang kaya, sangat kaya. Ada yang tampan, sangat tampan. Ada yang macam-macam. Nah, dari sifat-sifat yang ada tadi dikasih al-nahwu antar rojulu ilman. Anta bermula engkau, itu ar-rojulu. Seorang laki-laki yang sempurna, apanya? Ilman, keilmuannya. Nah ini alnya tadi kan mempunyai makna kamal, kesempurnaan gitu loh. Cuman kan kesempurnaan manusia kan tetap ada nilai kurangnya. Berarti maksudnya, engkong dilihat yang bener kong. Mainan apa? Tuh kan kalau dikasih duit malah mainan. Ai anta tegesa bermula kamu, itu kullu rajulin, kesempurnaan, maksudnya keutuhan laki-laki, apanya? Ilman. Maksudnya kullu rajul, kul itu kan semua kan. Maksudnya semua apa? Kamu itu laki-laki yang sempurna. Kamunya gitu loh. Ngerti maksudnya? Apanya? Ilman, ilmunya. Bimakna annaka, semakna dengan sesungguhnya kamu. Ijtama'a, itu ngumpul fika pada kamu apa? Ma sifat. Tafarroko, yang beda apa? Ma fi ghairika, pada lain kamu. Minar rijali, dari laki-laki yang ada. Min jihati kamalika, dari sisi, itu jihad pakai tak. Kalau jihad pakai dal, setelah setelah hak ada alif. Jihad gitu kan. Nah, ini kan jihad pendek. Dari sisi atau dari arah kesempurnaan kamu. Kamalika, ntar bacanya kamalaka lagi. Nambah bingung lagi. Min jihati kamalika, dari sisi kesempurnaan kamu. Fil ilmi, dalam keilmuan. Walak tidak ada bi ilmi ghairika, dan tidak ada hitungan bi ilmi ghairika, dengan ilmu selain kamu. Likusurihi, karena kurangnya ghair an rotbatil kamal, dari tingkat kesempurnaan. Lihat sekalian di Erobi. Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya antar rajulu ilman. Anta itu bermula lafaz anta, itu mubtadaun. Ar-rajulu bermula lafaz ar-rajul, itu khobaruhu, khobarnya mubtada. Wa ilman, dan bermula lafaz ilman, itu tamyizun.
Udah titik. Wangdur dan lihatlah siapa kamu. Lima lam yumatsil. Lima, kenapakah? Ntar lu bacanya, kalau ini benar, ntar lu komentari lagi salah itu Pak, lamnya double. Lam. Kata lo, ya enggak? Bukan begitu. Lima, karena apakah lam yumatsil. Tidak memberi contoh siapa musonib. Bisai'in dengan sesuatu. Minal ayati. Dari nyatanya dari ayat-ayat. Ma'an nadak bahu. Serta sesungguhnya kebiasaannya musonib. Iltizamu kauni amthilatihi. Itu menetapkan adanya contoh-contohnya musonib. Minal Qur'ani dari Qur'an al-majidi yang mulia. Ma yaitu amsilah amkana yang memungkinkan siapa musonif pada ma. Loh, musonif enggak menyontoh, itu maksudnya wangdur lima lam yumatsil bisain minal ayat. Coba perhatikan, pas pada pembahasan listighroqi khoso isil jinsi, musonif tidak membuat contoh dari Al-Quran. Ngerti kan? Dengerin, jangan cengengesan. Ngomong serius, bukan cengengesan. Nyambung gak? Lu ngomong sama siapa tadi? Sama lu? Cengengesan, diterangin cengengesan. Musonib tidak menyontohkan dari Al-Quran dalam bab listighroqi khosoisil jinsi atau khosoisil afrod. Padahal biasanya musonib kan selalu memberi contoh dari Al-Quran, ya kan? Nah karena ya itu tadi ya begitu dah. Musonib tetap menjaga. Kan kesempurnaan itu kan hanya milik Allah. Antar rojulu ilman. Itu takutnya malah kebablasan lagi. Seolah-olah kan mengecap kesempurnaan seseorang akan ilmunya. Ya tetap aja namanya manusia sempurna mah tetap aja kurang. Kentut aja buktinya bau. Ngerti gak maksudnya? Lah, di sini lima lam yumatsil bisain minal ayat ma'an nadabahu iltizamu kauni amthilati minal Qur'anil Majid ma'amkanahu. Waqat matsala, dan betul-betul telah membuat contoh siapa ba'dum sebagian ulama biqaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala dzalikal kitabu. Yaitu yang menjadi contoh al-kitabu. Zalika bermula ini. Itu zalika maknanya hadhihi. Berarti kan kalau kalian punya tafsir Jalalain ntar lihat zalika kan biasanya itu. Tapi maknanya ini. Nah, kenapa diungkapkan dengan zalika ta'zim? Itu bahasanya balaghah. Ilmu retorika. Yo. Al-kitabu ay kullu kitabin. Tegasnya itu sempurnanya kitab. Mubalaghatan karena menekankan, menyangatkan banget. No kalau bahasa Jawanya. Fi madhihi dalam memuji Alkitab likaunihi karena adanya Alkitab khawian itu mencakup tuh khobarnya kaun bil jami'i li jami'i khasaisil kutubi terhadap keseluruhan khasais itu keistimewaan atau sifat-sifat semua kitab al mamduhati yang dipuji. Wa min dzalika dan itu diantara contoh al hadisu bermula hadis alladzi yaitu hadis akhraja yang meriwayatkan pada ma siapa Ar-Romahrumuzi, Imam Ar-Romahrumuzi. Oh, kan susah itu. Kan kemarin ketua P3 itu Romahurmuzi gitu loh. Ngerti kan? Weh, nyambung apa enggak? Itu bukan bacanya kan Romahurmuzi. Kan lu aja baru denger ini kan. Di kitab lo maksudnya. Jangan kalian pikir cengeng, makanya udah ngasih dan cengengesan. Wasanaduhu dan bermula sanatnya Imam Ar-Romahurmuzi jayyidun itu bagus. Illa annau kecuali sebenarnya hadis itu mursalun. Hadis mursal.
Annahu sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala itu bersabda siapa Nabi li Abi Sufyana kepada Abi Sufyan, kullu soidi fi jawfil faro ay khimarin. Emang tadi? Kullu soidi fi jawfil faro ay khimaril wahsi. Qala lahu dzalika yata'allafu alal Islam, yakni anta fis soidi ka khimaril wahsi wa kullu soidi dunahu. Udah segitu dulu. Kullu soidi bermula setiap buruan fi jawfil faro itu dalam perutnya, ini maknanya faro ay khimaril wahsi, tegasnya khimar yang liar. Jadi dalam bahasa binatang itu ada ahli dari kata-kata ahlun. Berarti kan ahliyun, gitu loh. Ada namanya wahsiyun. Ahliyun dari kata ahlun, wahsiyun dari kata wahsun tadi. Kalau ahli itu jinak, kalau bahasa Indonesianya. Kalau wahsi itu liar. Ngerti? Kalau Reza liar. Kan beda amal liar sama liar. Ya kan? Nah, itu maksudnya. Qala berkata siapa Nabi lahu kepada Wahsi, kepada Abi Sufyan, dzalika yata'allafuhu alal Islam. Dzalika bermula itu kullu said fi jawfil faro yata'allafu itu terhitung lembut pada dzalik alal Islami atas Islam. Yakni mengendaki siapa Nabi anta bermula kamu fi saudi di dalam berburu itu kakhimaril wahsi seperti khimar yang liar. Wa kullu saidi dan bermula setiap buruan dunahu itu di bawah khimar wahsi. Kalau khimar itu kan keledai, wahsi liar, kan larinya gesit. Ngerti kan? Nah, kalau binatang-binatang yang lain itu ada pada level bawahnya khimar wahsi. Artinya kan larinya masih kalah cepet sama khimar wahsi atau khimar yang liar. Ngerti maksudnya? Nah, anta kullu soidi fi jawfil khimar itu loh. As-soidnya gitu loh. Al yang ada pada lafaz as-soid buruan. Ngerti? Itu menunjukkan kamal, kesempurnaan. Nyambung. Artinya kamu dalam berburu itu gesit seperti gesitnya khimar liar. Kamu dalam berburu itu bisa menangkap sebagaimana gesitnya khimar. Nah itu loh. Kullu soidi jawful faro. Ngerti? Fi jawfil faro itu maksudnya. Nyambung ya? Lah itu al yang terakhir disebut dengan udah nggak usah diri. Yang ketiga disebut al lis tigraki khoso isil. Ini harus benar huruf-hurufnya afrod begitu loh. Khosois harus pakai kho. Maka teliti isnya kan ada yang nulis khosois begini, ini hamzah shod, ya salah, harus diwadain seperti ini gitu loh. Itu ketelitian. Al yang ketiga untuk menghabiskan khosois itu ditafsiri tadi sifat-sifat
dari individu-individu jenisnya manusia. Oke ya. Nah, contohnya tadi ya seperti Kak musonif sampai nggak berani mengambil contoh dari ayat, walaupun yang lain tadi membuat contoh. Dzalikal kitab. Kan kalau kita musonif nggak berani. Dzalika al-kitabu. Dzalika bermula itu Al-Quran, al itu kitab. Ini loh, al yang ada pada Alkitab itu adalah listighroqi khosoisil afrod. Maksudnya dzalika Alkitabu, dzalika bermula asalnya itu, tapi karena untuk makna ta'zim pakai isim isyarah bait padahal deket. Itu untuk makna ta'zim. Dzalikal kitabu, bermula ini itu Alkitabu, kitab yang sempurna. Ya Al-Quran maksudnya. La raiba fi. Kan gitu kan? Nyambung nih. Jangan keder nih. Oke. Sekarang mana? Waqat ta'ti al zaidatan lazimatan. Waqat ta'ti dan terkadang datang apa al zaidatan khali berupa tambahan, lazimatan yang permanen, menetap. Fala tufidu, maka tidak memberi faedah apa al ta'rifan pada memakrifatkan isim lain. Kallati fi alamin koronat wat aha. Kallati seperti al, itu isinya allati. Fi alamin dalam nama, koronat yang berbarengan apa al, wat ahu pada membuat alam, membuat nama. Kalata wal uzza. Man itu kan nyebutnya udah biasa al-lata kan. Seperti al-lata. Lata itu apa? Ya berhala namanya lata. Al-lata dari awalnya memang udah ada alnya. Nah, tapi al yang ada pada al-lata nggak memberi faedah memarifatkan. Nyambung itu. Itu dimaksudkan al terkadang tambahannya permanen. Yaitu al yang ada pada nama ketika diletakkan dari awalnya sudah ada alnya. Seperti al-lata. Wal uzza dan uzza. Itu berhala yang ada di sekitar Mekah ketika itu. Wal yasa, itu kan itu Nabi Ilyasa kan. Itu permanen. Itu nyambung. Nah, al yang ada pada al-lata, al-uzza, Ilyasa itu alnya permanen. Semenjak itu nama dibuat sudah langsung ada alnya. Nah itu alnya nggak untuk memakrifatkan, karena lata tanpa al itu udah menunjukkan nama berhala. Uzza tanpa al juga sudah ma'rifat karena menunjukkan nama berhala. Dikasih al, alnya adalah zaidah lazimah, tambahan secara permanen. Jadi nggak untuk memakrifatkan maksudnya. Au ghalabat atau dominan apa al ala ba'dhi afrodihi atas sebagian individu-individusnya ba'dun. Kal balad seperti lafaz al balad 5 kata untuk kota Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Itu kan ada alnya. Kan asalnya balad itu kan mufrad. Nakirah dikasih al itu dominan menunjukkan makna Mekah. Nyambung. Awin najmi atau makna bintang. Wan najmi lis-suraya menunjukkan bintang suraya. Nyambung. Apa suraya? Ya kejora. Ngerti? Bintang suraya, bintang kejora. Itu jenis rasi bintang. Wakalati dan seperti al, tulis yang benar loh. Wakalati dan seperti al fi al-ana yang ada pada lafaz al-ana ala sohihi
atas pendapat yang sahih. Perhatikan itu sulit. Tulis yang benar. Wa fil ladzi dan al dalam al lafat al ladzi wa furu'ihi dan cabang-cabangnya al ladzi. Cabangnya al ladzi apa? Al ladzani ketika rofa, al ladzaini ketika nasab jer, ya kan? Al lati, al latani, al ladaini, al ladzina, al ladzuna, al lai, al lati. Ngerti? Yang baru udah dibahas. Alal asohi atas pendapat yang paling sahih. Habisinlah sampai itulah. Wazaidatan dan khali tambahan ghaira lazimatin yang tidak permanen. Lilamhil asli karena untuk memandang hukum asal atau lafat asal al-mangkul yang digubah anhu dari al. Maksudnya dia tambahan walaupun tambahannya enggak lazimah, enggak permanen, enggak tetap, karena lilam khil asli memandang lafat asalnya, gitu loh maksudnya. Kalati seperti al, tulis. Kalau seperti alati seperti alati, bingung lu malah. Kalati seperti al fil harsi yang ada pada lafat al hars. Ya al hars kan pernah dibahas. Nama seseorang kan. Ada juga namanya apa kemarin? Ladang ya, gitu kan. Wal Hasan dan Al Hasan. Orang Sayyidina, putranya Nabi, cucunya Nabi itu kan. Al Hasan, Al Husain. Enggak ada alnya kan udah ma'rifat. Loh iya kan? Begitu loh. Wal Abbas dan Sayyidina Abbas. Wa minhu dan itu diantara zaidah ghairu lazimah ingdal jumhuri menurut jumhurul ulama alamu bermula lam ad-dakhilatu yang masuk ala asma'il ayyami atas nama-nama hari. Nama hari itu ada alnya. Al-Ahad, Al-Isnin, Al-Thulatha. Kalian aja belum tentu hafal. Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sabat, Al-Akhar. Bukan As-Sabat gue, sabat lu, bukan As-Sabat tua. Kalau wakafnya kan As-Sabat kan. Terus kok sabat pak? Sabat, ngerti? Sabat pak yang kesambet. Kesambet lagi lu. Nyambung itu. Itu nama-nama hari kayaumil ahadi. Lah al yang ada pada lafat al-ahad, al-isnin dan seterusnya itu zaidah tapi ghairu lazimah. Lu ngapain Pak Inah? Bukan disimak. Disimak. Lu ngapain? Lu ngapa itu? Alia. Ayo itu. Malah lu ngapain? La ilaha illallah, yuk. Wasabti, ya itu kan sabti. Kalau wakaf apa? Nah, sabat emang apa? Lu yuk, mau lu yuk. Lu itu kayak yaumil ahadi wasabat. Hari ahad dan hari sabat. Itu mending masih sabat. Lah kalau kesambet, tahu-tahu ayo, ribet ntar ujung-ujungannya. Lah iya kan? Oh, mana tadi? Kalau berpendapat siapa ulama, ia bermula asma'ul ayyam, a'lamun itu nama-nama. Tuhimat yang diduga fiha di dalam alat a'lam apa as-sifatu sifat. Fadakholat maka masuk pada asma'il ayyam apa al. Jadi ada yang berpendapat awalnya ahad, isnain itu sifat, cuman dimasukin al. Wakila dan dikatakan apa yang kila, anna sesungguhnya asmaul ayyam nama-nama hari, nakirotun itu isim nakiroh. Lu perhatikan loh itu banyak poin itu. Nanti kalian deres harus maksimal. Dakholat
Ini orang dari tadi ngapain bikin gara-gara mulut gua. Lah iya. Nyampe dulu sini langsung apa tadi? Lah iya, lu ngapain sih, kekenyangan lu emang? Lah iya, masih ganggu aja nih. Aduh, ampun dah. Dakholat yang masuk ha pada nakirot apa al huruf al li ta'rifi prabot al li ta'rifi untuk memakrifatkan. Nah ini kalau nama-nama hari terjadi khilafiyah, beda pendapat. Ada yang mengatakan tadi yang pertama sifat, yang kedua ada yang mengatakan nama-nama hari itu asmaul ayyam itu nakiroh. Paham maksudnya? Kemasukan al fungsinya adalah untuk li ta'rif memakrifatkan. Udah titik, itu lain poin berikutnya. Makanya saya ngebut nih. Waktu bedalu dan boleh diganti. Perhatikan, ini yang lu anak-anak baru nggak ngerti. Kevin ya nggak ngerti. Apa lam al? Lamnya al ma'rifata yang berupa ma'rifat diganti miman pada mim. Jadi al itu boleh diganti am. Mengerti maksudnya? Lamnya boleh diganti mim. Yang bunyinya tadinya al boleh menjadi am. Tuh. Fi lughati khimyar gitu ya. Kalau versi itu khimyar. Fi lughati khimyarin. Dalam logatnya qabilah khimyar. Qabilah itu satu qabilah minal Arab. Wakot natoko dan betul-betul telah mengucap dia dengan mim sebagai penggantinya lam. Siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu isinya laisa minam birri. Laisa minam birri, asalnya minal birri. Tapi Rasul minam birri. Amsiyamu itu awalnya asyamu fim safari, itu asalnya fis safari. Laisa itu tidak ada minam birri itu dari bir, kebaikan, kebajikan. Apa amsiyamu puasa, fim safari dalam bepergian. Kada seperti ini keterangan rawa meriwayatkan hu pada ma siapa an-Namr bin Tulaba, Namr bin Tulab radhiyallahu an. Dia titik, perhatikan. Saya tulis. Kan dari tadi al. Ya kan? Dari sini aja dah. Perhatikan, laisa minal birri asalnya. Nah ini kan kalau normalnya kan minal birri, lamnya diganti mim. Jadi laisa minal birri tapi minam birri. Lamnya al itu loh, kadang diganti dengan mim. Menurut qabilah Bani Himyar, kalau versi itu ada yang baca Bani Hamir, ngerti? Maka tadi kan sebagai pembandingan tadi, kenapa bahasa Betawi aja ilok, yakon, deanta, ya, muka gila, kan gitu. Kalau orang Kemayoran kan ngomong muka gila itu diketawain, muke gile, ngerti kan? Paham nggak? Apa ya lu, kan gitu. Ngomong nggak ada ngomong apa. Kalau orang Malaysia apa? Macem mana nih kucing? Nah, ini kan barusan lewat nih. Macem mana? Nah, kalau bahasa Brunei gitu. Assalamualaikum pakcik, makcik. Waalaikumsalam. Yuk boleh kita berpusing-pusing di Kampuang. Berpusing-pusing bukan kalian pusing-pusing. Wah puyang, bukan. Berpusing-pusing itu berjalan-jalan. Tuh kan. Berpusing-pusing naik apa? Naik basikal lah pakcik. Lu basikal, sepeda. Pak Ustadz jangan-jangan
nonton Ipin sama Upin. Oh, enak aja lu. Ngerti? Gua di Brunei 2 tahun. Emangnya lu ya enggak? Denger gak? Ya saya ngomong sama orang Brunei sama Cikgu. Lah emang Pak Guru sana manggilnya Cikgu. Lah bener serius. Lah dulu yang saya ikutin di Brunei itu Cikgu juga. Tuh gitu loh. Emangnya? Nah, ini minal birri, lamnya diganti mem jadi minam birri. Kan biasanya asyam. Nah, di sini bukan pakai al tapi amsyam. Fis safar, fim safar. Nyambung nih. Itu logat. Maka apa namanya? Logat yang ada di kita, mau bahasa apapun, baik bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahkan bahasa Betawi. Bahasa Betawi juga kan, bahasa Melayu kan macam-macam. Melayu yang ada ala Betawi itu kan beda Melayu yang ada pada Sumatera. Di Sumatera ada Lampung, ada Palembang, ada Jambi, ada Bengkulu, ada Padang, ada Aceh, ya kan? Di Aceh juga bahasanya beda. Itu jelas kan maksudnya. Nah ini keren. Itu kan masih Melayu yang masih Indonesia. Belum lagi Melayu Malaysia. Oh, Malaysia pun macam-macam. Ada yang Malaysia di grupnya Malaysia, Kuala Lumpur, Kelantan, ya. Lah ada Malaysia yang misah pulau, yaitu yang ada di Kalimantan Utara, Sarawak. Ngerti kan? Itu beda. Lah Pulau Kalimantan itu kan yang paling utara itu kan masuk wilayah itu 3 negara. Sebagian besar masuk Indonesia, yang harusnya Kalimantan Utara itu kan ada sepenggal lagi namanya Kucing, Sarawak. Paham maksudnya? Nah, yang sepucuk lagi itu adalah bloknya Brunei Darussalam. Sembarangan lu ngerti kagak? Ya enggak? Jadi pulau Kalimantan itu 3 negara. Dominannya Indonesia, cuman ada juga Malaysia, ada juga Brunei. Oh, Brunei itu ya kecil sebenarnya. Orang sama DKI Jakarta kok, luasan DKI Jakarta. Masa dulu waktu di Brunei itu di Syria, bukan Syria Suriah sono enggak, ada distrik namanya Syria. Oh, ngerti? Lalu kan mentok Pondok Gede kok balik lagi bingung, ya apa enggak? Lu model kayak muka lu dibuang ke Pulau Gadung, ya enggak? Nanya Pulau Gadung aja salah. Pulau Gadung Kelapa Gading, Pulau Gading Kelapa Gadung. Elah. Al mau kemana? Mau ke Pulau Gading. Lah Kelapa Gading dibalik pulau. Susah ngerti kan? Udah gitu bengong aja manga apa kan? Al kemana Al? Udah dah. Ama ini kan dikarungin aja udah kan? Udah apain? Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.